Dan sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang mengejutkan lagi ya, ketika film Disney mengundang hal-hal tersebut. If you know, you know. Apa sih maksud lu gitu? Gue suka cerita. Dan membicarakan sesuatu yang gue sukai adalah sebuah kesenangan bagi gue. Kalau kamu suka cerita juga, then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Hai, selamat datang atau selamat datang kembali di kanal YouTube Turi Kata Oge. Beberapa waktu yang lalu gue sempat mendengar kabar tentang film rilisan Disney yang katanya cukup mengundang pertanyaan, concern, kontroversi. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang mengejutkan lagi ya, ketika film Disney mengundang hal-hal tersebut. Film apa? Judulnya adalah Wish. Gue udah nonton film ini dan gue akan membahas pendapat atau ulasan gue tentang film Wish ini dalam video kali ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau mengajak kamu untuk berdiskusi di kolom komentar kalau misalnya kamu udah pernah nonton film Wish dan kamu punya opini-opini tertentu. Atau mungkin kamu juga punya pendapat tertentu tentang bagaimana Disney akhir-akhir ini mengeluarkan filmnya, membuat filmnya. Mari cerita dan diskusi bareng di kolom komentar. Hai, ini gue dari masa depan mau memberikan beberapa disclaimer. Yang pertama, ucapan gue, omongan gue tentang film Wish dalam video ini, terutama di bagian ulasan nanti, merupakan opini gue, pendapat gue, jadi kamu tidak berada di bawah tekanan untuk memiliki pendapat yang sama atau pandangan yang sama mengenai film ini. Ingat bahwa gue adalah a random girl from the internet talking to you. Terus yang kedua, tentang nama tokoh utama dari film Wish ini. Ternyata setelah gue nonton lagi videonya, dalam video ini gue kerap kali salah mengucapkan nama tokoh utamanya. Sebenarnya namanya tuh Asha, tapi entah mengapa gue terus ngomongnya tuh Aisyah. No offense buat kamu yang punya nama Asha atau Aisyah. You guys have such beautiful names. I'm so sorry for butchering your names. Ya itu aja, nanti kamu akan ketemu lagi dengan gue yang dari masa depan ini di bagian video lainnya. Pertama gue akan bahas dulu atau ngasih tahu dulu Wish ini filmnya seperti apa. Durasinya sekitar 1,5 jam dan merupakan film animasi dengan unsur musikal. Film ini dirilis tahun 2023 bulan November, sekitar waktu Thanksgiving di Amerika. Untuk ceritanya sendiri, gue akan coba kasih tahu ke kamu, cuma semoga aja nggak banyak spoiler ya. Latarnya adalah di Roses, sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau dan pulaunya ini berada di Laut Mediterania. Kerajaan ini dibangun dan dipimpin oleh seorang raja bernama Magnifico, King Magnifico, dan dia memimpin kerajaan ini bersama istrinya. King Magnifico ini adalah seorang pria yang sudah pernah belajar sihir gitu, dia pernah mempelajari sihir dan dia memiliki kemampuan untuk mengabulkan harapan-harapan orang. Karena hal itulah banyak orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Roses dengan harapan agar harapan mereka itu dikabulkan oleh King Magnifico. Tokoh utama dari film ini adalah Aisyah, seorang gadis berusia 17 tahun yang ingin menjadi apprentice dari sang raja. Awalnya wawancara Aisyah untuk menjadi apprentice ini bersama dengan sang raja berjalan dengan baik sampai ketika raja menunjukkan tempat ia menyimpan harapan-harapan dari para penduduk Roses. Dan kemudian Aisyah mengetahui bahwa banyak dari harapan-harapan tersebut tidak akan pernah dikabulkan, termasuk harapan kakeknya Aisyah sendiri. Singkat cerita, malam itu Aisyah membuat harapan ke bintang dan entah mengapa muncullah sesosok makhluk kecil berbentuk kayak bintang dan dipanggil Star. Dan tentunya Star ini memiliki kekuatan magis. Penduduk Roses termasuk Magnifico dan juga istrinya terekspos atau sempat melihat a glimpse kekuatan dari si Star ini meskipun mereka nggak tahu asalnya itu dari mana. Nah, hal ini membuat King Magnifico marah dan berusaha mencari tahu sumber sihir tersebut itu dari mana. Dalam film ini, penonton akan diajak untuk menyaksikan bagaimana Aisyah berusaha untuk membebaskan harapan kakeknya atau mengembalikan harapan kakeknya dan juga nantinya membebaskan harapan dari para penduduk Roses yang disimpan oleh Magnifico. Itu untuk story atau cerita secara garis besar. Sebelum masuk ke
ulasan, gue akan memberitahukan beberapa hal yang menurut gue cukup menarik untuk diketahui oleh penonton. Yang pertama, ketika gue pertama kali dengar kabar tentang film ini tuh gue sempet nyari video di YouTube. Nyari-nyari tahu aja trailernya kayak gimana gitu kan. Ketika gue ketik Disney Wish, muncul juga video yang berisi para pembuat film ini yang menyatakan bahwa dalam film Wish ini mereka akan menghadirkan klasik Disney villain. Hal kedua yang menarik dan perlu diingat adalah bahwa latarnya itu di Laut Mediterania. Di daerah Mediterania yang mana itu tuh berada di tengah-tengah peta dunia ya bisa dibilang, dan dekat beberapa wilayah tertentu. Mungkin itu menarik buat beberapa orang. Kemudian tokoh-tokoh di film ini tuh cukup diverse, beragam secara etnis bisa dibilang, terus juga ya beragam lah pokoknya ya. Nanti kamu bisa lihat sendiri kalau kamu nonton filmnya atau nonton trailernya. Lalu hal apa lagi? Hal ketiga ini sih yang menurut gue menarik banget. Jadi villainnya kan udah jelas ya, adalah King Magnifico, yang mana diperankan oleh Chris Pine, seorang pria kulit putih yang juga pernah memerankan tokoh antagonis di film Don't Worry Darling, yang mana tokoh tersebut tuh terinspirasi oleh pribadi Jordan Peterson. Ngomong-ngomong, gue belum pernah sih nonton Don't Worry Darling, tapi ya, if you know, you know. Hal lainnya, nanti juga akan ada di ceritanya seorang tokoh pria kulit putih yang akan berbuat sesuatu. Jadi, do you see where I'm going? Anyway, sekarang kita masuk ke ulasannya. Secara produksi, secara visual, pertama, gue nggak punya banyak komentar, cuma gue denger-dengar ini adalah film yang menggabungkan teknik 2 dimensi dan 3 dimensi gitu. Jadi backgroundnya katanya sih digambar secara 2 dimensi, kind of. Nggak terlalu merhatiin juga, dan menurut gue kayak, ya bisa dibilang emang kayak unfinished gitu sih kelihatannya, agak sedikit terlihat, ini bener nggak sih animasinya nih kayak gini gitu. Tapi ya udahlah, gue nggak bisa komentar banyak. Terus dari musik, karena ini adalah musikal, lagu-lagunya menurut gue nggak spektakuler bagus banget gitu, tapi juga ya nggak jelek banget juga gitu. Ada satu lagu yang gue cukup suka, yaitu lagu yang merupakan duet antara Aisyah dan King Magnifico. Sebuah lagu yang dinyanyikan sebelum wawancaranya ambyar. Terus ya secara kalau musik menurut gue cenderung kontemporer, dan bahkan ketika mereka bilang mereka mau bikin lagu villain yang bagus banget, mantap banget, menurut gue juga kayak kurang menurut saya ya. Lalu untuk penulisan, nggak gimana juga gitu loh. Gimana ya, nggak. Pertama, ini kan durasinya 1,5 jam. Dan menurut gue secara pribadi nggak banyak hal yang terjadi gitu. Sebenarnya ketika kamu udah nonton trailernya, kamu udah bisa tahu secara garis besar cerita ini ke apa gitu. Terus apalagi ya, secara penulisan ada komedi di dalamnya, tapi nggak lucu banget whatsoever. Waktu gue nonton di bioskop juga gue nggak inget ada orang yang benar-benar ketawa ngakak gitu ya, nggak ada yang kayak gitu. Terus apalagi ya, di dalam film ini kamu juga akan melihat banyak referensi film-film Disney yang pernah dibuat sebelumnya, baik yang klasik maupun yang dirilis sekitar tahun 2000-an gitu. Jadi mungkin gue belum mention kali sebelumnya bahwa film ini tuh sepertinya sepenangkapan gue dibuat untuk merayakan ulang tahun Disney yang ke-100. Jadi kayak gue rasa wajar sih ketika mereka membuat banyak petunjuk atau easter egg, bahkan bukan easter egg ya, bener-bener kayak nyata gitu bahwa ini mengingatkan sama film yang ini nih atau film yang ini gitu. Terus apa lagi ya, secara pribadi gue juga tidak memiliki emotional attachment kepada ceritanya maupun juga pada tokoh-tokohnya. Ngomong-ngomong soal tokoh, gue mau ngomongin tentang tokoh utamanya, Aisyah. Sebagai tokoh utama perempuan, dia ini
tidak punya fatal flaw yang jelas, nggak punya kelemahan atau kekurangan yang jelas gitu. Dan bahkan di filmnya ini juga di-mention gitu, nanti ini agak spoiler, ada dialog yang menyatakan bahwa ya kelemahanmu itu Aisyah adalah terlalu peduli, you care too much gitu. Dalam konteks tertentu ya itu bisa menjadi kelemahan, tapi justru menurut gue di film ini tuh enggak gitu. She doesn't really have to grow from that. Lalu mengenai tokoh utama ini akan terdengar agak jahat sih sebenarnya. Gini, kalau orang lain, tokoh lain ditempatkan di posisi yang sama dengan Aisyah, I think that person will do the same thing. Maksudnya, ini jahat, cuma you can replace her with just anybody else. It's my opinion, okay? I'm so sorry to say that. Rasanya jahat banget. Oke, setelah ngomongin tokoh utama, gue juga mau ngomongin peran antagonis, kemudian pesan dari film ini, dan juga konsep. Gue gabungin hal-hal ini karena kayaknya berkaitan. Nah, tokoh antagonisnya kan adalah Magnifico, yaitu seorang raja yang punya kemampuan untuk mengabulkan permohonan atau harapan orang. Itu salah satu trait-nya dia. Trait nggak ya? Itu ya, itu salah satu hal tentang dirinya yang mencolok. Hal kedua, hal lainnya adalah dia itu narsistik. Right? Ketika pertama kali dengar tentang Wish ini, gue dengar beberapa orang yang punya concern gitu tentang film ini karena tokoh penjahatnya. Karena kan dengan karakter yang seperti ini, tokoh yang seperti ini, kesannya filmnya ini ingin mengkritik gagasan tentang keberadaan Allah dan manusia yang menggantungkan harapannya kepada Allah, yang menyerahkan harapannya kepada Allah gitu. Apakah gue juga sependapat dengan hal tersebut? Apakah gue juga melihat film ini tuh kayak berusaha menggoyahkan orang untuk berharap pada Tuhan gitu ya? Kind of, yes, iya gitu. Kelihatannya seperti itu. Nah, karena gini, pas awal-awal tahu tentang film ini tuh gue ya emang nggak berekspektasi banyak sih, dan gue juga mencurigai hal yang sama gitu. Cuma dalam pikiran gue masih memberikan ruang untuk mungkin Disney akan membuat ini menjadi sesuatu yang nuance gitu, nggak gitu aja gitu. Karena kalau misalnya mengacu sama film Bruce Almighty, yang mana si Bruce ini adalah manusia biasa yang kemudian dikasih kemampuan sama Tuhan untuk menjawab doa-doa orang gitu kan. Terus karena dia malas gitu kan kalau nggak salah ya, ya udah jawab iya aja kepada semuanya. Terus ada kekacauan di mana-mana gitu. Jadi gue ketika mikirin film ini nantinya kayak apa sebelum gue nonton ya, kayak apakah mungkin Disney akan membuat ini menjadi sesuatu yang nuance gitu. Well, I was wrong. Ya, kalau di sini ya benar-benar tokoh yang punya kemampuan untuk mengabulkan permohonan orang itu dianggap jahat. Tapi ini juga, berkaitan sama suatu konsep gitu. Ada beberapa hal, konsep mengenai Magnifico dan kekuatannya dan backstory-nya yang membuat gue agak bingung gitu. Dan gue rasa anak-anak yang mana merupakan yang mana merupakan target audiens utama dari film ini tuh akan agak sulit untuk menangkap maksudnya apa gitu. Maksudnya konsepnya sih. Karena gue juga kayak gimana gitu. Satu hal tentang si Magnifico ini. Dan kemudian dengan bagaimana cerita ini disajikan gitu. Dan dari awal cerita ini diceritakan gitu. Terus kemudian petunjuk-petunjuk tentang bagaimana masa lalu si Magnifico. Gue malah merasa kita sebagai penonton tuh berhak untuk mendapat cerita lebih tentang Magnifico gitu. Terlepas dari katanya tadinya kan si orang Disney-nya pengen bikin klasik Disney villain, yang mana mungkin artinya adalah ya dia jahat karena dia jahat gitu. Tapi kayaknya ada sesuatu yang lain gitu sama si Magnifico ini gitu. Jadi kayak and I don't think they did Magnifico justice gitu. Dan terlepas dari ide atau gagasan bahwa Magnifico ini melambangkan Tuhan kalau di
dunia kita gitu ya. Gue dari masa depan kembali lagi kali ini untuk ngomongin King Magnifico dan juga pesan dari film Wish ini. Mungkin setelah gue pikir-pikir ya, ada satu cara lain untuk memandang King Magnifico ini. Mungkin kamu bisa melihat dia atau menginterpretasikan dia sebagai seseorang di masyarakat atau di lingkungan yang kerap kali dijunjung tinggi, diagung-agungkan, dielulukan, terlepas dari kenyataan bahwa orang ini sebenarnya ya juga adalah manusia yang punya flaw, punya kekurangan, dan juga ya punya hal-hal yang mungkin gak diketahui orang banyak gitu, kayak keinginan-keinginan tertentu atau sifat-sifat tertentu yang gak diketahui orang. Mungkin itu bisa dibilang sebagai salah satu cara yang lebih ringan dalam memaknai tokoh ini, cuma ya gue masih bertanya-tanya gitu, masih memandang keputusan Disney untuk menjadikan tokoh seperti ini sebagai antagonis di film Wish ini sebagai sesuatu yang cukup menarik untuk dipertanyakan gitu. Untuk pesan yang lain selain pesan tersebut juga adalah, sebenarnya gue nggak terlalu suka sih kayak ngasih tahu pesan dari sebuah cerita langsung ke orang gitu. Gue pengennya orang nonton dulu atau baca dulu baru bisa mikir sendiri gitu kan. I think that's the worst kind of spoiler, tapi dalam konteks ini akan gue kasih. Kalau misal kamu gak mau tahu pesannya apa, skip aja. Salah satu pesan yang gue tangkap adalah ini nggak bisa gue terjemahkan ke kenyataan hidup kita dengan lebih gimana gitu ya. Pokoknya di film ini dikatakan bahwa kita semua adalah bintang gitu. Which is okay, right? Dan mungkin ya itu kali ya, kita punya kemampuan untuk mewujudkan harapan-harapan kita, yang mana nggak sepenuhnya salah menurut gue. Terus pesan lainnya adalah tentang community, karena ada adegan di film ini yang menunjukkan bagaimana semua orang kerjasama untuk melawan si jahat gitu. Oke, ya yang mana ya it's quite wholesome, tapi ya gitu. Ya, itu untuk pesan-pesannya. Terus kalau mau balik lagi ngomongin soal target penonton utama, yang mana adalah anak-anak gitu. Gue tidak merendahkan atau mengecilkan kemampuan anak-anak untuk memahami sesuatu secara kognitif dan emosional. Cuma ya itu tadi, ada beberapa konsep dalam film ini yang menurut gue agak sulit untuk diterjemahkan, kayak fuzzy gitu loh, kayak apa sih maksud lu gitu. Ada hal-hal yang agak kayak gitu di film ini gitu. Apalagi ya hal yang pengen gue ungkapkan. Sejujurnya gue bingung sih, kayak nothing much happen as I said before, like ya udah gitu aja. Gue juga jadinya bingung. Gue dari masa depan kembali lagi kali ini untuk mengucapkan terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai detik ini. Terima kasih udah mau dengerin gue berceloteh tentang film Wish. Kalau misalnya kamu suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, dan kamu juga bisa bagikan video ini ke orang-orang di sekitar kamu. Dan kalau misalnya belum, tekan tombol subscribe-nya. Itu akan menjadi salah satu alasan buat gue untuk tersenyum. Dan iya, semangat terus jalanin hari kamu, stay happy, stay healthy, dan selamat menjalani hidupmu di sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sampai jumpa di video lainnya. Dah.